Terus Mbak Popi kenapa nelfon saya? Mas Devi, Popi nelpon cuman mau ngasih tahu. Mas Devi hari ini jaga kantor ya. Walah Mbak, kan kalau jaga kantor udah ada Pak Kiki. Kalau nerima telepon udah ada resepsionis. Lah kan saya orang IT Mbak. Ih, Mas Devi lupa ya. Mas Devi kan selama ini suka dapat tugas tambahan. Kok dimatiin sih? Maaf Mbak, kalau saya boleh menawarkan, biar saya aja yang bawa bajunya. Gak usah. Baik Mbak. Siapa yang nyuruh pergi? Tadi kan Mbak Marsha... Nih bawa. Apa, Mbak? Maaf Mbak, Mbak Bita sakit apa? Terus dirawat di mana? Kamar nomor berapa? Terus sama siapa? Mas Devi, kalau ngomong itu satu-satu. Kasian kan Mbak Marsyanya jadi bingung. Nih, liatin Popi ya. Mbak Marsya, Mbak Bita sakit apa? Terus dirawat di mana? Di kamar mana? Terus Mbak Bita sama siapa? Ih! Ih! Mbak Marsya, kok Mbak Bita sakit, Mbak Marsya malah senang? Gue kesel, Popi. Sama Devi. Sama lu. Katro, muka lu kenapa licak gitu? Maaf Mas, kalau saya boleh ngasih tahu, jadi orang itu harus kreatif. Jangan suka ikut-ikut. Maksud lu apaan? Kan yang biasa manggil Katro itu Mas Dul. Nah kalau Mas kan cuma ikut-ikut doang. Lah emang muka lo Katro. Kenapa? Nggak suka, nggak terima. Biarin aja muka saya Katro. Yang penting saya nggak suka ikut-ikut orang lain. Sekarang gini, kita bagi tugas, oke? Gue jenguk Vita, lo jaga kantor. Jadi kalau ada apa-apa, gue bisa hubungin lo. Mbak Marsya, Popi boleh ngasih usul nggak? Apa? Gimana kalau Popi nemenin Mbak Marsya ngejenguk Mbak Bita? Soalnya Popi khawatir banget Mbak sama Mbak Bita. Popi tuh belum sempat minta maaf. Popi udah suka bikin Mbak Bita jengkel, bete. Popi, Bita itu cuma sakit karena kecapean. Gara-gara kemarin tuh ngurus ketemuan Mbak Feb. Mbak Marsya, pokoknya Popi nggak mau tahu. Popi mau ikut. Terus kalau lo ikut yang jaga kantor siapa? Kan ada CS, ada resepsionis. Berarti aman. Bagus nggak ide Popi? Enggak. Kalau gue butuh apa-apa, masa gue harus nyuruh CS sama resepsionis? Kan nggak enak. Gue lebih enak tuh nyuruh lo. Popi ada ide Mbak. Mbak Popi. Ya halo Mbak. Mas Devi, Kenapa Mbak? Saya udah boleh jengukin Mbak Bita yo. enggak. Terus Mbak Popi kenapa nelfon saya? Mas Devi, Popi nelpon cuman mau ngasih tahu. Mas Devi hari ini jaga kantor ya. Walah Mbak, kan kalau jaga kantor udah ada Pak Kiki. Kalau nerima telepon udah ada resepsionis. Lah kan saya orang IT Mbak. Ih, Mas Devi lupa ya. Mas Devi kan selama ini suka dapat tugas tambahan. Kok pipi gue gendutan ya? Ya ampun, Bang Dul. Usahanya keras banget ya. Keras apaan? Usahanya keras banget buat terlihat tampan. Ya ampun, gak bisa. Masih teh. Kamu teh kenapa sih, Dep? Tiap hari Teteh lihat sedih terus. Saya cuma kepikiran sama Mbak Bita. Emangnya Mbak Bita kenapa?
Mbak Bita sakit teh. Saya khawatir. Soalnya dia di rumah sendirian. Kalau kamu khawatir, berarti kamu sayang ya sama Mbak Bita ya? Sayang beneran ya? Hah? Enggak. Bohong. Beneran teh, enggak. Kalau kata orang dulu, kalau orang bohong itu hidungnya gede. Hah? Hidung saya dia dulu sampai sekarang emang udah gede teh. Pagi. Boleh ketemu Yayang Bita nggak? Gue mau ngasih oleh-oleh. Mbak Bitanya nggak ada. Ah, masa nggak ada? Orang mau ngasih oleh-oleh nih. Halo. Dia nelfon. Oh, maaf ya Ibu, untuk sekarang kantor kami memang belum buka. Silahkan tunggu 30 menit lagi Gue ya Bu. dicekin. Nanti customer service kami bakal Kacangin nih. Terima kasih, selamat pagi. Kamu masih mikirin Mbak Bita ya? Masih pengen nengokin Mbak Bita? Kamu emangnya nggak takut dimarahin sama Mbak Marsha? Ya udah kamu nggak usah sedih. Nanti Teteh bantuin cari cara supaya kamu bisa nengokin Mbak Bita. Sebelumnya terima kasih banyak ya teh. Saya jadi ndak enak repotin Teteh terus. Dul, biasa aja dong jalannya. Berisik. Dul, orang yang mengawali hari jalan cemberut, masa depannya itu suram. Itu kata lo. Kata di mami gua. Joy, si Dul kenapa ya? Tahu. Mabok laut kali. Untung nggak mabok kopi ya. Kalau nggak melotot kayak mati kita kemarin ya. Gini. Ya, gini ya. Mas Devi kemana aja sih? Kata Mbak Marsha, Mas Devi harus standby di kantor. Mas Devi, Mas Devi. Mas Devi. Astagfirullahaladzim. Aduh. Dev, ada aja kamu ini. Mbak Bita itu bukan level kamu. Kamu harus sadar diri. Mas Devi, bantuin bungkusin barang yuk. Maaf, Mbak. Itu bukan tugasnya saya. Nanti bilangin Mbak Marsha loh. Udah, lo harus tahu ya, tugas kita hari ini banyak banget. Nih, kita harus ngerjain market ini. Sekarang kalian udah nungguin. Berarti lo begadang dong, Joy? Kok gue sih? Ya kita bertiga lah. Enak aja. Ya, jadi gue dibawa-bawa. Ini kan tanggung jawab lo berdua. Profesional dong. Gimana sih? Ya, lo lupa ya? Kita ngerjain market yang telat ini. Gara-gara ngerjain tugas lo. Orang lo kemarin cuti, ya kan? Udah tenang semuanya, jangan pada berantem. Kalau kita berantem, masalah kita nggak bakal kelar. Bener tuh kata-kata Kevin. Tuh kata lo ya? Ini baru kata mami gue. Teh, kopi hitam atuh ya. Iya, bentar ya. Mas Dul, udah tahu informasi terbaru belum? Informasi apaan? Yang ada saya lagi bete teh, Bita nggak masuk kantor. Semangat saya hilang. Justru itu yang Teteh mau kasih tahu soal Mbak Bita. Emang kenapa Bita nggak masuk kantor?
Mbak Bita teh lagi sakit, makanya dia nggak masuk kantor. Masya Allah. Yang Bita sakit. Ya ampun, sakit apaan teh? Teteh nggak tahu Mbak Bita sakit apaan.